Hai Scorpio, ini adalah general reading, bacaan secara umum untuk 3 hajat Scorpio yang menjadi kenyataan Februari 2024 ini. Oleh karena ini adalah secara umum, maka ia tidak mungkin akan menepati situasi Anda 100% ya. Sebahagian ceritanya, energi Anda terbacakan, sebahagian lagi energi orang lain. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan dengan situasi Anda. Letak diri Anda di mana berada. Dan oleh karena ini secara umum, maka saya menggalakkan Scorpio untuk menonton reading lain yang terdapat dalam carta astrologi Anda, sama ada dalam rising, moon, dan Venus sign. Dan juga semak silang energi Anda melalui pick a card reading, pilih card Anda. Ini adalah channel kedua saya ada satu channel lagi yang readingnya berdasarkan pilih card Anda. Saya akan sertakan link di ruangan komen ya. Jadi boleh semak silang ya tentang apa yang segera membaik dalam kehidupan Anda Februari 2024 ini. Dan hi hello untuk Anda yang pertama kali berada di sini, yang singgah di sini. Selamat datang. Saya harap kamu dapat apa yang kamu cari melalui reading ini. Untuk yang sentiasa setia bersama dengan saya, terima kasih karena terus menyokong Tarot Tosotok. Kehadiran Anda, sokongan Anda sangat besar maknanya buat saya ya. Oke, kita lihat energi Scorpio. Oke, Scorpio, dalam carta astrologi kamu mungkin ada Capricorn, ataupun pasanganmu adalah Capricorn, karena saya mengesan kehadiran energi Capricorn dalam reading Scorpio ya saat ini. Berikan saya card yang menjelaskan 3 hajat Scorpio yang menjadi kenyataan Februari 2024 ini. Tunjukkan hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan. Tunjukkan hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh Scorpio sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku Februari 2024 ini dalam kehidupan mereka. Dan berikan saya 3 hajat, 3 keinginan, 3 doa-doa Capricorn yang menjadi kenyataan, yang dikabulkan Februari 2024 ini. Terima kasih. Oke. 3 hajat keinginan Scorpio yang menjadi kenyataan. Pertama sekali kamu ada speak your mind. Oke, jadi ini dapat menjelaskan kehendak keinginan dengan penuh keyakinan diri. Affirmation for healing the heart. Oke, keluar daripada energi negatif, daripada kekecewaan. Give in to passion. Wow. Ini pertama kali saya dapat card ini ya. Saya belum pernah, selama saya memegang card ini, selama saya menggunakan card ini, saya tidak pernah bertemu lagi dengan card ini. Oke, kita lihat penjelasan dan pencerahannya. Oke, sebelum itu, secara keseluruhannya bagaimana Scorpio kamu dapat menjadikan impianmu, doamu, hajatmu menjadi kenyataan adalah doa meminta dengan penuh pengharapan di dalam doa. Yakin bahwa doamu akan dikabulkan, yakin bahwa permintaanmu, keinginanmu pasti dikabulkan. Jadi jangan ada sedikit pun, walau sebesar biji sesawi pun, rasa tidak yakin kepada entiti tertinggi yang engkau sembah di saat engkau meminta apa yang engkau inginkan. Oke, jadi itu syaratnya ya untuk engkau menjadikan kenyataan. Oke, berikan saya penjelasan pencerahan. Apakah hajat Scorpio? Oke, saya mendengar Cancer. Saya tidak pasti. Cancer itu ada dalam carta astrologi Anda, atau kamu ada hubungan dengan Cancer. Jika dalam carta astrologimu ada Cancer, silakan menonton reading Cancer. Apakah pencerahan penjelasan untuk hajat Scorpio yang pertama yang menjadi kenyataan? Seperti ada seseorang di sini yang memohon peluang, agar diberi peluang
menjelaskan situasinya, menjelaskan keadaannya. Kenapa dia melakukan apa yang dilakukannya, kenapa dia mengambil keputusan untuk melakukan hal seperti itu kepada seseorang. Jadi kamu ada di Hierophant. Energinya belajar daripada kesilapan lalu. Scorpio, ada sesuatu yang kamu lalui di masa lalu. Kamu belajar daripada masa lalu kamu. Keinginan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang berlaku dalam komitmenmu. Saya kena Hierophant ini merujuk kepada komitmen dalam rumah tangga, komitmen pekerjaan, seperti itu. Jadi ya, 3 of Wands, Four of Wands, saya mendengar di sini ada seseorang yang berharap agar dapat belajar untuk membuka mulut, menyatakan pendapat, menyatakan isi hati katanya. Jadi kamu, Scorpio, kalau kamu mencari peluang, kamu sedang menanti peluang, diberi, meminta ataupun memohon peluang, memohon agar dapat peluang untuk menjelaskan dirimu, menjelaskan kebenaran tentang sesuatu perkara, hal itu menjadi kenyataan pada Februari ini. Kamu akan memperbaiki apa yang telah hancur, disebabkan oleh salah faham, mungkin sebahagian kamu disebabkan oleh salah faham, kehancuran tentang satu komitmen. Nah, komitmen, saya katakan komitmen ya, tidak semestinya komitmen dalam perhubungan. Komitmen dalam pekerjaan juga. Ada sesuatu yang engkau harus perbaiki disebabkan salah faham karena engkau tidak menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang berlaku. Engkau tidak menjelaskan kebenaran perkara tersebut. Jadi, hal itu terbuka ya, di bulan Februari ini akan ada peluang untuk engkau memperbaiki apa yang telah hancur karena salah faham. Apa yang telah hancur karena engkau tidak berani menyuarakan pendapatmu. Karena engkau tidak berani menjelaskan suatu perkara itu dengan kata-kata. Sesuatu tentang belajar dari kesilapan lalu di sini. Oke. Berikan saya affirmation for healing heart. Nah, untuk kamu yang mengalami kekecewaan, energi siapa ya? Ada card ini. Seseorang, saya merasakan Aquarius ya, kalau saya tidak salah ingat. Energi Aquarius. Untuk kamu yang kehilangan sahabat, untuk kamu yang kehilangan seseorang yang sangat rapat, sangat bermakna bagi kamu. Kamu rasakan dia adalah sahabat, dia adalah penolong kamu, yang pastinya dia seseorang yang sangat rapat, begitu yang saya rasakan di sini. Kalau kamu kehilangan sahabatmu, kamu kehilangan teman di sini bukan saja teman manusia ya, tetapi binatang peliharaan itu yang saya terasakan di sini. Kalau kamu kehilangan seseorang yang kamu panggil sebagai sahabat setia, teman setia, ia akan digantikan dengan yang baru. Ia pasti akan digantikan dengan yang baru. Nah, sama ada temanmu sendiri yang menarik diri daripada persahabatan denganmu, ataupun engkau terpaksa menarik diri daripada persahabatan ini, itu adalah karena memang sepatutnya begitu kejadian yang harus engkau lalui. Setiap pertemuan itu ada sebabnya. Setiap pertemuan dengan seseorang, setiap persahabatan itu berlaku untuk memberi pengajaran, untuk memberi pembelajaran kepada kita. Bila pembelajaran itu sudah berlaku, sudah engkau dapat apa yang seharusnya engkau pelajari daripada persahabatan ini, daripada perhubungan ini, maka ia akan masing-masing membawa perjalanan hidup, membawa haluan hidup. Jadi jika ada berlaku perpisahan, lepaskan. Karena engkau akan memulakan satu lagi chapter kehidupan baru. Berikan saya affirmation for healing.
kamu berdoa, memohon agar dapat melepasi ujian, kekecewaan, kesakitan. Itu yang kamu akan dapat pada Februari ini. Tanpa kamu sedari, rasa sedih, rasa kecewa itu akan hilang. Tanpa kamu sedari, kamu tidak tahu bagaimana kamu menghadapinya. Kamu dapat menghadapi dengan berjaya, dengan kejayaan, dengan penuh kejayaan. Penghiburan yang kamu minta, penghiburan itu datang. Nah, kamu akan melupakan apa yang berlaku di masa lalu, karena penghiburan itu hadir sama ada dalam bentuk munculnya orang baru dalam hidupmu, ataupun engkau sendiri menemui kekuatan dari dalam dirimu. Okay. Kamu ada Knight of Pentacles. Message. Knight of Pentacles adalah pembawa message. Pembawa message kestabilan. Saya tidak pasti, saya tidak merasakan ini message hal yang berkaitan dengan keuangan. Untuk sebahagian kamu ya. Ini seperti ada sesuatu, ada situasi di persekitaranmu yang membuatkan engkau memberi kekuatan kepadamu. Lihat. Ini seperti seolah-olah dia memberikan sesuatu kepada seseorang di sini. Jadi energinya seperti datang penyelamat untuk kamu, penyelamat jiwamu. Saya merasakan kamu melihat message ya, bukan kata-kata motivasi seperti itu. Muncul di wall Facebook kamu mungkin. Energinya seperti itu. Kamu ada the devil card. Kamu keluar daripada pikiran negatif. Nah, sebahagian kecil ya, yang saya terasakan di sini, ada sekumpulan Scorpio di sini yang saya merasakan. Ini doa kamu. Kamu berdoa agar kamu keluar daripada satu hubungan yang toksik. Kamu dikeluarkan daripada perhubungan. Bukan semestinya hubungan toksik itu berlaku engkau dengan pasangan kekasih ataupun dengan suami, istri. Tidak. Ada kalanya dalam persahabatan juga sangat toksik. Sahabat yang mengongkong tidak boleh berhubung dengan sahabat yang lain, tidak boleh keluar dengan sahabat yang lain, tidak dia ada rasa cemburu terhadap engkau dan pasanganmu seperti itu. Jadi ini adalah doamu, keinginanmu untuk sebagian kecil kamu ya. Dalam diam, dalam tanpa engkau sadar, engkau mau keluar daripada persahabatan yang toksik, hubungan persahabatan yang toksik. Kamu keluar daripada energi itu. Nah, ada 3 perkara yang saya terkesankan di sini ya. Kamu keluar daripada persahabatan toksik. Kamu keluar daripada pekerjaan yang mempunyai bos kamu seorang yang toksik begitu ya, sangat mengongkong. Keluar daripada kekecewaan tentang keadaan keuangan juga. Saya mulai merasakan muncul energinya di sini. Berikan saya penjelasan lanjut untuk kad kedua, hajat Scorpio yang menjadi kenyataan. Nah, keadaan keuanganmu akan membaik bukan karena engkau mendapat bantuan keuangan ataupun engkau ada ekstra uang yang saya lihat di sini. Bukan seperti itu. Tetapi karena ada satu sikap di dalam dirimu, cara engkau perhubunganmu dengan uang itu sendiri yang toksik, yang membuatkan engkau tidak berkecukupan, membuatkan engkau tidak stabil, suka membeli shopaholic begitu, membeli barangan tanpa banyak pikir. Jadi kamu keluar daripada energi ini, membuatkan keadaan keuanganmu stabil. Kamu bukan tidak cukup, kamu cuma tidak rasa berkecukupan. Lihat, kamu ada 9 of Pentacles. Kamu sudah mula ke energi berkecukupan. Rasa cukup karena kamu ada rasa kesyukuran
tentang apa yang kamu ada, berapa yang kamu terima, berapa yang kamu ada, apa yang kamu ada, kamu sudah mula bersyukur. Di saat kamu bersyukur dengan apa yang kamu ada, gratitude ya, di saat kita bersyukur dengan apa yang kita ada, Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan mencurahkan kecukupan. Semakin bersyukur, semakin rezeki itu energi kamu ya, saya bacakan. Semakin bersyukur, semakin Tuhan mencurahkan rezeki untuk Scorpio. Satukan lagi penjelasan jika ada. Satukan lagi jika ada. Oke. Two of Pentacles, lihat keseimbangan. Keseimbangan dalam keadaan keuanganmu, keseimbangan dalam emosimu. Jadi kalau engkau lebih fokus kepada kekecewaan pada masa lalu, kamu sudah tidak fokus kepada kekecewaan itu. Ya, rasa kecewa itu ada. Ya, sakit hati itu ada. Tetapi kamu jadikan itu sebagai kenangan masa lalu, sebagai pengajaran, panduan. Dan kamu sudah mula keluar daripada energi negatif ini dan kamu mula memfokuskan kepada pekerjaan, mengurus keuanganmu sendiri. Jadi segala-galanya balance ya. Februari ini keseimbangan terjadi di sini ya, dalam perjalanan hidupmu. Kamu mulai hilang. Oke. Nah, saya tidak tahu ini energi siapa ya. Ini message untuk siapa. Karena saya seperti melihat energi Capricorn yang tidak adil. Oke, adil. Perkataan itu yang saya cari. Tidak adil. Tidak adil dalam melayani seseorang di sini ya. Melayani, saya tidak pasti Scorpio. Kalau kamu punya adik-beradik yang lain ataupun dalam keluarga, untuk seseorang tertentu ya, tidak ramai ini energi di sini. Jika kamu ada parents, ibu bapa ataupun pasangan Capricorn, yang ada Capricorn dalam carta astrologinya juga, dia tidak berlaku adil terhadap kamu ya. Jika dia adalah pasanganmu, dia lebih memberi bantuan keuangan, memberi perhatian kepada keluarganya berbanding dirimu sebagai pasangan. Tetapi jika kamu adik-beradik, jika kamu dalam satu keluarga ya, bapak ataupun ibu Capricorn, dia lebih memberi berat sebelah ya, lebih memberi perhatian kepada adik-beradik yang lain berbanding diri kamu. Tetapi kamu akan keluar daripada energi ini. Dia akan memberi layanan yang seimbang, yang sama rata. Mula Februari ini. Saya tidak tahu apa yang membuatkan dia tersedar, tetapi dia sudah mula sedar yang dia seharusnya memberi layanan yang sama rata. Okay. Give into passion. Berikan saya penjelasan pencerahan untuk hajat yang ketiga. Saya merasakan kebanyakan kamu Scorpio, kamu sudah bosan dengan perjalanan hidup. Kamu seperti mahu mengubah haluan hidup, begitu. Nah, ini mungkin bukan semua ya berada dalam energi ini. Ini seperti sudah bosan dengan pekerjaan lama, sudah bosan dengan aktiviti yang lama, sudah bosan dengan bisnis yang lama. Kamu mau hidup yang aman, yang tenang. Lihat, kamu mau seperti ini. Berada di dalam, punya hubungan yang erat dengan alam sekitar. Jadi kamu lebih mahu menghabiskan waktu bercucuk tanam seperti itu. Kamu mahu menikmati hidup yang damai dengan alam sekitar. Sebenarnya ini bagus, energi yang bagus, saya suka. Karena bila saya merasakan energi kamu, bila saya masuk dalam energi kamu jadi aman, damai di sini, lebih tenang, seperti tidak banyak pikiran begitu. Berikan saya give into passion. Nah, saya merasakan di bulan Februari ini ramai yang akan menukar hobi. Ramai Scorpio yang akan menukar hobi, menukar haluan hidup.
Kamu lihat, kamu ada Ten of Wands, Ten of Cups. Wow. Jadi apa yang sedang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam, apa yang engkau rencanakan pasti akan menjadi. Apa yang engkau bayangkan, keamanan, ketenangan bersama keluarga yang engkau impikan itu akan menjadi. Dalam bayanganmu, engkau lakukan itu dalam bayangan terlebih dahulu. Ini sebagai impian sahaja, tetapi akan menjadi kenyataan di bulan Februari ini. Kamu tidak mahu lagi terlalu fokus dengan beban pekerjaan, tetapi karena mungkin ada di antara kamu yang melakukan lebih dari satu pekerjaan, lebih fokus kepada pekerjaan begitu. Sehingga kamu seperti tidak ada waktu yang banyak bersama dengan keluarga. Jadi kamu mahu lebih memberi lebih banyak waktu tumpuanmu kepada keluarga begitu. Apa saja yang engkau inginkan, Scorpio? Ya. Itu akan jadi kenyataan di bulan Februari ini. Hal yang berkaitan dengan ketenangan jiwa dan pikiranmu. Ada yang mau bersara daripada pekerjaannya ya. Kamu mungkin mau bersara awal. Lihat kamu ada Queen of Swords. Dan satu lagi. Satu card lagi. Scorpio, kalau masih ragu-ragu untuk bersara lebih awal dari pekerjaan, tidak usah ragu-ragu. Karena itu tindakan yang tepat, tindakan yang betul. Nah ini untuk seseorang tertentu. Karena saya melihat seperti ada sebidang tanah di situ ya. Engkau masih boleh melakukan perusahaan yang lain untuk menampung perbelanjaan dirimu, perbelanjaan hidupmu. Itu apapun perusahaan yang engkau coba mulakan, ini impianmu ya, dalam impianmu. Apapun yang engkau ingin mulakan itu pastinya cukup untuk dirimu, tetapi tidak begitu membebankan dirimu. Ya, semestinya tidak sebaik engkau bekerja di sini ya. Saya tidak pasti apa pekerjaan kamu, berbeza setiap individu ya. Pastinya tidak sebaik jika engkau melakukan berbagai pekerjaan, karena macam lebih daripada 2 pekerjaan yang kamu lakukan. Nah, oke. Ya, kamu harus tinggalkan salah satu pekerjaan itu untuk hidup tenang. Saat ini kamu masih lagi tidak dapat membuat keputusan. Kamu di bawah deck kamu ada Two of Swords. Kamu belum lagi dapat membuat keputusan, masih ada rasa ragu-ragu. Tetapi kamu pasti dapat membuat keputusan itu. Keputusan itu kamu ambil di bulan Februari ini. Oke, ya, apa ya? Berita baik, hal yang baik yang menanti. Selain daripada 3 hajat ini, berita baik, hal yang baik menanti Scorpio Februari ini. Berikan saya hal yang baik. Eight of Swords in reverse. Oke. Oke, kalau kamu menanti kembalinya seseorang, saya melihat energi Gemini dan Cancer ya. Jika kamu sedang menanti kembalinya seseorang kepada kamu untuk memberi penjelasan pencerahan, saya merasakan kamu rasa terhimpit, kamu rasa terikat dengan suatu situasi. Letak diri kamu di mana berada. Untuk sebahagian kamu sedang menanti penjelasan daripada Gemini, Cancer, ataupun Leo. Saya mendengar Aries juga. Penjelasan pencerahan yang kamu cari itu kamu akan dapat. Kamu akan terima pada bulan Februari ini. Kalau saat ini kamu rasa terikat, kamu rasa terbeban, karena rahasia yang engkau simpan, kebenaran yang engkau simpan itu daripada seseorang. Energi yang terbesar saya terasakan di sini Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Ya kamu akan keluar daripada rasa terbeban itu, karena saya merasakan kamu mendapat kekuatan untuk berterus terang, menjelaskan. Itu adalah
hajat yang pertama tadi yang dikabulkan. Walaupun ada rasa segan, ada rasa malu begitu untuk menjelaskan perkara, tetapi kamu mendapat kekuatan yang luar biasa, didorong oleh keinginan untuk tidak mahu menipu, tidak mahu terbeban pikiranmu. Kamu akan dapat kekuatan luar biasa itu untuk menjelaskan kebenarannya. Nah, pastinya dalam hidup kita ini, apapun yang kita lakukan, ada sebabnya. Kenapa kita melakukan seperti apa yang kita lakukan. Saya harap kamu paham ya. Jadi, itu saja, nampaknya sudah tidak ada kad yang keluar. Oke, Scorpio, pikirkan satu persoalan. Untuk kamu yang pertama kali berada dalam reading 3 hajat, setiap kali dalam reading 3 hajat, saya akan mencabut 3 kad untuk menjawab persoalan. Jadi pikirkan apa saja persoalan, dan persoalan itu harusnya jawaban itu dalam bentuk ya, tidak. Ya, tidak, ataupun kadang-kadang boleh dapat mungkin ya. Jadi pikirkan sekarang persoalanmu, kemudian kamu harus memilih antara 3 kad. Satu saja kad yang harus dipilih untuk menjawab persoalanmu. Berikan saya 3 kad yang menjawab persoalan Scorpio. 3 kad yang menjawab persoalan Scorpio. Terima kasih. Berikan saya 3 kad yang menjawab persoalan Scorpio. Ini kad yang pertama, kad kedua, kad ketiga. Untuk menjawab persoalanmu, Scorpio, pilih sama ada kad nomor 1, kad nomor 2, ataupun kad nomor 3. Tarik nafas, hembus nafas, sambil memikirkan soalanmu ya. Harus dalam keadaan tenang. Oke, Scorpio, jika kamu memilih kad nomor 1 untuk menjawab persoalanmu, jawaban kepada persoalanmu adalah iya. Walau bagaimanapun, engkau harus cari informasi yang lebih. Engkau harus mendapatkan penjelasan lagi lebih lanjut. Masih ada sesuatu. Engkau harus pertimbangkan juga ya. Masih ada sesuatu yang tersembunyi, masih ada sesuatu yang harus diperjelaskan lagi. Dan harus membuat, jika persoalannya berkaitan dengan harus meneruskan perjalanan, harus melakukan itu, ataupun tidak, kamu harus membuat plan ya. Planningnya harus cantik begitu. Oke. Jika kamu memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalanmu ialah tidak. Belum masanya lagi, tunggu. Belum masanya lagi. Ini pun sesuatu yang berkaitan dengan planning. Planning harus cantik. Tetapi walaupun sudah ada plan, ini bukan waktu yang tepat, bukan waktu yang sesuai untuk meneruskan rencanamu. Tunggu masa yang tepat. Jadi mungkin kamu boleh kembali ke reading yang seterusnya ya, ke reading 3 hajat bulan Mac begitu. Utarakan persoalan yang sama juga, karena katanya wait, tunggu. Oke, jika kamu memilih kad yang ketiga, jawaban kepada persoalanmu, ini juga menunggu masa yang tepat. Pasti akan kejayaan akan terjadi di sini, tetapi bukan sekarang. Kamu sudah berada di landasan yang tepat. Divine timing ya. Pada waktu yang tepat ia akan berjaya. Pada waktu dan masa yang tepat, masa yang sesuai, pasti tiba masanya kejayaan itu milik Anda. Oke. Jadi ini message yang saya ada untuk Scorpio. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan Anda sentiasa baik-baik sahaja. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.